Hai, halo, kita ngobrol yuk. Semua orang bilang let go, surrender, detach. Tapi nggak ada yang ngajarin gimana cara melepaskan tanpa jadi dingin, mati rasa, atau pura-pura nggak peduli. Buat elo yang mau memahami cara untuk berdaulat secara energi tanpa kehilangan jiwa, lo harus dengerin ini sampai akhir. Detachment itu bukan cuek. Detachment itu kedaulatan energi. Elu masih bisa jadi peduli. Elu masih bisa mencintai. Tapi elu nggak lagi mengorbankan kestabilan batin elu demi menyelamatkan sesuatu yang nggak lagi selaras. Detachment itu bukan berarti mematikan perasaan. Detachment berarti elu bisa hadir dengan hati yang lebih terbuka, tapi enggak lagi membiarkan orang lain masuk dan mendikte cuaca emosional elu sesuka hati. Elu tetap punya empati, tapi elu enggak lagi jadi spons untuk luka yang bukan tanggung jawab elu. Ini bukan soal jadi kuat karena enggak ngerasa, tapi kuat karena elu tetap ngerasa dan tetap milih untuk enggak larut. Elu enggak bisa detach pakai logika. Lu harus nenangin sistem saraf lu dulu. Pikiran lu tuh bisa tahu kalau seseorang itu toxic, hubungan kalian lagi nggak sehat, or you deserve better. Tapi tubuh lu tetap nyari, tetap ngarep, tetap pengen balik lagi. Kenapa? Karena tubuh lu tuh nggak butuh logika. Tubuh lu itu butuh rasa nyaman. Selama sistem saraf lu masih trauma bonded sama pola lama, lu akan terus balik ke hal yang bikin lu tuh ngerasa familiar meskipun itu menyakitkan. Detachment bukan tentang convincing your mind, tapi tentang meyakin tubuh lu bahwa lu bisa tetap ngerasa nyaman tanpa mereka. Dan itu hanya bisa dicapai lewat regulasi, bukan overthinking, bukan juga self-blame. Detachment gak terjadi dalam satu momen besar, tapi dalam mikro pilihan yang lu ulangi setiap hari. Lu gak akan bangun suatu pagi dan tiba-tiba bebas sepenuhnya. Enggak. Detachment itu gak glamor. Detachment itu sebuah proses sepi yang gak dilihat siapa-siapa. Hari ini lu masih stalking, besok lu masih ngerasa ingin kirim chat, lusa lu ngerasa hampa lagi, dan kadang lu relapse, kambuh. Tapi setiap kali lu milih untuk duduk dengan rasa sakit itu, tanpa harus lari, tanpa menyabotase diri lu sendiri, tanpa minta validasi dari luar, disitulah detachment bekerja. Pelan, diam, tapi nyata. Lu gak cuma terikat sama orangnya, tapi sama identitas lu yang belum selesai. Yang lu tangisi itu bukan cuma dia, tapi versi diri lu yang pernah ngerasa berharga karena dia. Narasi yang lu bentuk tentang kita seharusnya bisa, rasa cukup yang pernah lu pinjam dari kehadirannya. Kadang kita lebih takut kehilangan versi diri yang kita rasa lebih hidup waktu bareng mereka dibanding kehilangan orang itu sendiri. Makanya melepaskan itu terasa seperti kematian kecil, karena lu gak cuma mengucap selamat tinggal pada orang, tapi juga pada identitas yang terbentuk di sana. Dan hanya dengan meratapi itu, lu bisa lahir kembali sebagai diri lu yang baru tanpa mereka, tapi tetap utuh. Detachment jadi sebuah effortless saat lu berhenti maksa hasil. Lu gak pegang kendali atas hasil akhir, lu cuma bisa pegang diri lu sendiri. Rasa sakit yang paling dalam datang bukan karena cinta yang gak terbalas, tapi karena elu ingin semuanya jalan sesuai ekspektasi elu. Tapi pada saat elu bilang, gue gak perlu lagi megang ini, gue gak harus maksa ini jadi berhasil, gue cukup walau ini gak berakhir indah, disitulah kelegaan mulai muncul. Karena detachment bukan berarti elu tuh berhenti berharap, bukan, tapi elu berhenti mengikat diri elu ke hasil yang gak bisa lu kontrol. Karena pada akhirnya detachment itu bentuk tertinggi dari sebuah kepercayaan. Kepercayaan pada alur kehidupan,
Kepercayaan bahwa kehilangan pun bisa jadi jalan pulang. Kepercayaan bahwa lu bisa memilih diri lu sendiri tanpa harus mengorbankan sebuah perasaan yang pernah lu beri. Lu itu nggak kehilangan mereka. Lu sedang mengikat diri lu sendiri. Dan mungkin justru di situ letak keajaibannya. Bukan saat lu berhasil mempertahankan apa yang lu mau, tapi pada saat lu berani melepaskan apa yang gak jadi milik lu dengan kepala yang tegak dan hati yang utuh. Yang sulit dari detachment bukan melepaskan orangnya, tapi berani kehilangan versi diri lu yang pernah merasa cukup karena mereka. Gak semua orang siap buat itu, tapi lu. Kalau lu dengerin ini, lu udah separuh jalan pulang ke diri lu sendiri. Dan lahir kembali itu gak selalu indah, tapi selalu layak.